Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alfia Nurul Huda, NIM 200141772, kelas 2A, Prodi PGSD. Ada banyak sekali jenis-jenis benda yang sering kita temui di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing yang berbeda. Berdasarkan wujudnya, setiap benda memiliki beberapa sifat, yakni benda padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Benda padat dapat diubah menggunakan cara tertentu. Selain itu, benda padat memiliki massa. Contoh benda yang termasuk ke dalam sifat benda padat ialah kayu, batu, dan besi. Yang kedua, benda cair. Benda cair ialah benda yang sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Ciri-ciri benda cair ialah bentuknya dapat diubah mengikuti wadahnya, menepati ruang, mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh benda cair antara lain adalah air dan minyak. Benda gas. Benda gas ialah benda yang tak terlihat begitu jelas, namun bisa dirasakan dan mencium bau yang mempunyai sifat mengisi ruang. Berubah bentuk, contohnya udara yang kita hirup. Benda gas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menepati ruang, yang kedua memiliki massa, dan yang terakhir menekan ke segala arah. Contoh benda gas adalah asap. Sementara itu, perubahan wujud benda adalah hal yang membuat suatu benda mengalami perubahan bentuk. Macam-macam perubahan wujud benda ialah pemanasan, pendinginan, maupun pembakaran. Perubahan wujud benda atau zat. Perubahan zat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan benda tanpa menghasilkan zat baru. Macam-macam perubahan fisika yaitu mencair atau melebur, yaitu peristiwa perubahan zat pada zat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan lain-lain. Yang kedua, membeku. Membeku yaitu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Contoh peristiwa mencair yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan. C. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi air. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau pengharum ruangan yang lama-lama akan habis. Menginstal atau menghablur. Menginstal atau menghablur adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya mengkristal adalah pada peristiwa perubahan uap menjadi salju. Kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah peristiwa perubahan pada benda zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Contohnya pada peristiwa kertas yang dibakar, beri yang berkarat, dan sebagainya. Rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Proses makan dan memakan ini didasarkan pada suatu urutan tertentu dan berlangsung secara terus-menerus. Setiap objek dalam ekosistem ini memiliki perannya masing-masing, seperti menjadi produsen, konsumen, hingga dekomposer. Makhluk hidup di suatu ekosistem menjalin relasi makan-memakan dan membentuk jaring-jaringan
makanan tertentu. Melalui jaring-jaring makanan tersebut, makhluk hidup di alam ini menjadi saling terhubung dalam suatu jaring yang begitu luas. Jenis-jenis rantai makanan dan contohnya. Rantai makanan tersusun atas beberapa tingkatan yang disebut sebagai tingkatan trofik. Susunan dari trofik tersebut dimulai dari produsen, konsumen yang memakan produsen, konsumen yang memakan konsumen pertama, dan seterusnya. Dikutip dari buku Konsep Dasar Ekologi Lingkungan oleh McCruno, tipe rantai makanan dibedakan menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis tersebut yaitu sebagai berikut. Rantai makanan perumput. Rantai makanan ini diawali dengan tumbuhan hijau yang menduduki tingkat trofik 1, herbivora menduduki tingkat trofik 2, dan karnivora menduduki tingkat trofik 3. Adapun contoh rantai makanan perumput yakni sebagai berikut: rumput, belalang, katak, ular, burung, elang. Rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini dimulai dari organisme perombak. Detritus itu sendiri merupakan suatu fragmen atas sisa-sisa organisme yang telah mati dan terurai akibat dikonsumsi oleh hewan-hewan kecil. Contohnya seperti sayap, cacing tanah, teripang, dan lain-lain. Adapun contoh rantai makanan detritus yaitu sebagai berikut: sampah kayu, cacing tanah, burung, ular. Rantai makanan parasit. Rantai makanan yang ketiga yaitu parasit. Pada jenis rantai makanan ini terdapat organisme yang lebih kecil yang mampu memangsa organisme yang lebih besar. Contoh dari rantai makanan parasit yaitu kerbau, kutu, burung jalak, burung elang.